Mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dan yang terakhir, beliau sejak lahir sudah di inspektorat infonya. Kita sambut Bapak Asep Gina Muharam dari Inspektur Kota Cirebon. Bapak di tengah tadi. Waalaikumsalam. Baik. Aduh, kursinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Anindya Citya di seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini kita masih terus diperhadapkan dengan berita yang cukup menyesakkan hati gitu ya. Kalau dulu korupsi berkaitan dengan konstruksi yang dikurangi. Ada istilah semen dimakan, besi dimakan, aspal dimakan. Tetapi yang sekarang terjadi jauh lebih dari itu. Bahkan sarana untuk mendidik anak diduga juga dikorupsi. Dan lebih parah lagi, kuota ibadah haji itu juga diduga dikorupsi. Luar biasa. Padahal sudah bertahun-tahun, sudah sekian banyak perangkat. Kita sudah mencoba melakukan berbagai program pencegahan korupsi. Tetapi ternyata belum bisa dilihat korelasi positif antara pencegahan dan kejadian tindak pidana korupsi. Nah, ini akan menjadi tema kita. Bagaimana kemudian kita belajar berbagi pengetahuan dari para narasitya ini, efektivitas pencegahan korupsi agar benar-benar berdampak pada semakin hilangnya tindak pidana korupsi di negeri kita. Jadi Bapak Ibu narasitya, pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, nanti bergantian singkat-singkat saja. Menurut Bapak Ibu, apa yang salah dengan program pencegahan korupsi kita selama ini? Monggo kita mulai dari paling senior. Silakan Pak Gina. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, Pak Direktur. Ini akhirnya terbuka kartu saya. Saya lahir dari inspektorat. Ada benarnya sedikit sekalian. Jadi betul saya di inspektorat sudah cukup lama, dari tahun 2004 sampai tengah tahun ini. Dari eselon 4, eselon 3 sampai eselon 2, alhamdulillah tidak pindah kemana-mana Pak di inspektorat. Jadi nggak salah kalau saya lahir karena lama di inspektorat. Tadi pertanyaan terkait apa yang salah ya Pak ya, terkait dengan masih maraknya korupsi di mana-mana. Saya harus berpikir sehingga nanti jawaban saya nggak salah. Pertama memang mental. Kalau kita perhatikan mental korup itu masih ada di sebagian besar. Apakah di pejabat, di masyarakat dan sebagainya. Saya pernah
melihat video di YouTube, salah satu podcast, bahwa korupsi itu memang sudah ada pada saat zaman penjajahan. Ya. Pada saat pembangunan jalan Anyar Panarukan pun itu udah nggak lepas dari korupsi, Pak. Itu katanya. Nah, sampai sekarang pun sebetulnya pemerintah sudah berupaya melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, namun tetap saja. Pertama memang yang harus kita pikirkan adalah, pertama adalah keteladanan, Pak. Keteladanan dari pimpinan paling tinggi menengah sampai bawah. Itu perlu keteladanan. Karena nggak cukup kalau kebijakan korupsi ini dikedepankan, tapi implementasinya dijalankan. Nanti keteladanan itu penting. Nggak hanya omong-omong saja bicara soal keteladanan. Tapi tadi pimpinan sebagai role model, sebagai panutan terus memberikan contoh dan teladan. Insya Allah kalau pimpinan sudah komitmen dan konsisten, di bawah akan mengikuti. Kemudian berikutnya, apa yang salah masa jadi korupsi? Mungkin selama ini kita masih kurang terkait dengan pendidikan korupsi. Apakah untuk ASN, buat masyarakat pun perlu pendidikan korupsi. Dan tadi perlu pendampingan supaya korupsi ini tidak marak terjadi di pemerintahan. Saya sebagai inspektur di Kota Cirebon, Bapak sekalian, berusaha mengawal jalannya pemerintahan supaya korupsi berkurang. Kalau menghapus kayaknya nggak bisa. Udah kodrat kayaknya, Pak. Berkurang sedikit demi sedikit, step by step berkurang kejadian korupsi. Pertama sebagai inspektur, saya coba sempatkan dalam seminggu ini 1 atau 2 kali ikut apel, Pak, sebagai pembina apel di perangkat daerah. Terutama perangkat daerah yang rawan korupsi, yang anggarannya besar. Saya coba luangkan, kalau Senin itu khusus di inspektorat, tapi hari Selasa, Rabu, Kamis saya pasti keliling. Contoh yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kemarin saya coba ke sana, kita sosialisasikan, Pak. Meskipun di Kota Cirebon sudah banyak kebijakan terkait dengan anti korupsi, tapi kalau sosialisasi kurang, itu kayaknya sia-sia, Pak. Jadi perlu sosialisasi, dan saya minta kepada kepala dinas dan para pejabat di sana supaya mengawal, memastikan tidak ada lagi korupsi. Karena korupsi kan luas, Bapak sekalian. Dari mulai suap menyuap, Pak. Kalau anak kecil yang disuapin, berita masih wajar. Ini para pegawai masih disuap. Kemudian juga pemerasan. Ini masih marak, Pak, ternyata mungkin bukan saya di Kota Cirebon, tapi di beberapa daerah pun sama. Pasti ada namanya penyuapan, kemudian pemerasan, gratifikasi. Di Kota Cirebon, Pak Toto, alhamdulillah setiap tahun inspektorat selalu membuat surat edaran wali kota terkait dengan larangan gratifikasi. Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan, kita buat surat edaran wali kota. Di-upload di media sosial maupun di media cetak, kita upload. Itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah berdampak, berkurang laporan adanya gratifikasi seperti itu. Mungkin nanti teman-teman dari yang lainnya bisa menambahkan. Sementara itu, Pak. Jadi dari Pak Asep tadi, program pencegahan kita masih belum cukup didukung dengan keteladanan pimpinan. Cirebon sudah memulai, wali kota turun tangan, inspektur turun tangan untuk mensosialisasikan program pencegahan korupsi. Bu Sylvia, mungkin ada hal lain, apa sih yang sebetulnya salah dengan program pencegahan korupsi kita ini sehingga tidak efektif mencegah korupsi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Toto, naratama kita pada pagi hari ini. Dan selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan Aninda Citya yang
berada di ruangan ini maupun yang berada di secara daring di seluruh Indonesia. Pagi-pagi kayaknya kita tegang banget ya Pak ya, bicaranya korupsi. Kemudian pertanyaannya apa yang salah nih di korupsi? Kalau dari pandangan saya Pak, sepertinya nih tadi udah disampaikan oleh Pak Asep bahwa mentalnya, ininya gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lebih melihatnya adalah mungkin biaya yang terlalu tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah maupun proses pemilihan wakil-wakil rakyat kita yang sepertinya memerlukan biaya yang tinggi. Nah, sekarang tadi saya sepakat gitu ya, kita ada tentang integritas masing-masing kita, mental kita, kemudian sistem yang ada di Indonesia juga bisa menjadi salah satu penunjang maraknya korupsi, dan memang ketika negatif kan harus dilawan dengan sesuatu yang lebih greget gitu supaya kesalahan atau siapa yang salah ini bisa kita sama-sama benahi seperti itu. Kalau di Kota Balikpapan, kalau kita ngelihat dari sampai dengan saat ini indikator ya Pak ya, indikator ini ya Balikpapan dinilai MSCP sudah lumayan gitu ya kan, kemudian SPI-nya juga udah lumayan, tapi itu bukan merupakan sebuah kepuasan dan tolak ukur utama. Tetapi bagaimana kita bisa menginternalisasikan esensi-esensi dari sebuah nilai pencegahan agar tidak ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita masuk terperangkap dalam korupsi. Mungkin sementara pembukanya itu dulu karena tegang banget ya. Betul. Nanti Pak Suryadi diawali dengan pantun Pak, biar nggak tegang Pak ya. Terus, Pak. Tapi tadi Pak Gina menyoroti soal keteladanan. Kemudian Bu Sylvia fokus kepada ternyata program pencegahan kita belum menyentuh aspek yang mendasar ya, terkait dengan pemilihan pejabat, pemilihan kepala daerah, DPRD dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin Pak Suryadi bisa bercerita Pak, di Pangkal Pinang apakah sudah ada upaya-upaya untuk menyentuh aspek itu Pak dalam pencegahan korupsi kita. Tapi pantun dulu Pak, biar nggak Ya, tegang. siap. Siap. Assalamualaikum Pangkal Pinang harus ada warahmatullahi pantun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perintah Pak Toto untuk berpantun apa ya? Burung parkit hinggap di padi, Cakep. lempar batu supaya terbang. Cakep. Izin perkenalkan, nama saya Suryadi, Inspektur Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Flyernya tadi siap. siap. Izin Pak, iya. Iya Pak. Karena Waduh. memang saya juga heran kok membedakan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang itu se-Indonesia sulit. Sehingga beberapa kejadian di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang itu sering kedapatan orang mau ke Pangkal Pinang, landingnya di Tanjung Pinang. Sampai pesan tiket pun salah gitu. Jadi antara Pangkal dan Tanjung. Tanjung tuh di ujung, Pangkal di awal. Ada dari Pangkal Pinang. Salam kenal. Itu ya. Sering ketukar juga kan Bu ya? Iya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bicara mengenai kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Secara sistem di daerah sebenarnya sudah banyak sekali perbaikan. Banyak perbaikan mulai dari aspek perencanaan hingga penatausahaan keuangan. Hanya memang karena semestinya pengelolaan keuangan itu murni teknokratik sejak perencanaan. Tetapi di Permendagri 86 kita memang menganut kepentingan politik untuk proses penyusunan sejak RKPD sampai dengan penyusunan APBD di daerah. Kami mengamati di daerah ya Pak ya. Seperti kata Dek Sylvia tadi. Karena dia adik letting Pak. Adik tingkat. Kalau Pak Muharam kakak tertua di sini. Beliau APDN Bandung. Secara sistem sudah bagus, hanya memang secara penerapan karena berkelindan dengan kepentingan politik, di mana kata Bu Sylvia tadi ada biaya politik yang mahal, sehingga semua investasi tanda kutip membutuhkan BEP, dan bila perlu ada margin Pak ya, ada margin, dan ini menjadi sesuatu hal yang secara sistem juga tanpa kita sadari diberikan laluan sejak proses perencanaan hingga penyusunan APBD, sehingga ini yang sebetulnya harus kita perbaiki.
Sebetulnya di inspektorat memiliki tools untuk membantu meminimalisir ini. Sayangnya menurut kami Pak, meletakkannya keliru, masih belum sempurna. Tools pertama kita direview rancangan KUA. Rancangan KUA-nya apa, kesepakatan KUA-nya apa. Ya kan Pak ya? Kejadiannya seperti itu. Tools yang kedua, review RKA. Review RKA yang kita lakukan pada rancangan APBD. Pada ketok palu entah apa jadinya, kita nggak ada tools lagi. Jadi ini Pak masukan untuk BPKP, memberi masukan ke Mendagri, supaya kerja kami di inspektorat itu tidak sia-sia, mereview sesuatu hal yang akan berubah sedemikian drastisnya di ujung pada saat APBD disahkan, mohon diberi masukan. Kiranya tools itu diletakkan pada tempat yang tepat. Sehingga kalau rancangan KUA yang kita review, ketok palunya entah apa kesepakatan KUA-nya entah apa jadinya. Rancangan APBD RKA-nya yang kita review, pengesahannya apa jadinya. Setelah pasca evaluasi, kita juga nggak punya tools lagi, kita terima dalam bentuk DPA. Nah ini jadinya yang membuat sesuatu hal yang dari awal memang perencanaannya masih memiliki laluan untuk memiliki celah. Dan terakhir memang menurut kami Pak, budaya Indonesia itu ukuran kesuksesan itu sering diukur dengan materi. Sehingga flexing itu menjadi sesuatu hal yang setiap hari kita dapat. Terakhir di podcastnya Pak Mahfud MD yang terakhir terbaru, coba perhatikan. Ada di kelompok tertentu itu kalau reuni itu pamer-pameran berapa saldo, kepemilikannya apa gitu. Saya nggak, nanti silakan aja di browsing lah. Jadi budaya seperti itu masih, sehingga ada normalisasi ataupun ya sesuatu hal yang dianggap menjadi satu hal yang lumrah, padahal kita tahu bahwa sesuatu hal itu sudah terukur dari pendapatan yang kita peroleh secara legal. Saya pikir itu yang perlu harus kita rubah secara budaya dan kultur Pak. Terima kasih. Siap. Ini semakin melengkapi. Bicara soal keteladanan pimpinan, bicara proses politik, bicara mengenai budaya. Itu yang mungkin belum tersentuh dengan program pencegahan korupsi kita. Sehingga korupsi tetap marak. Nah Bu Sri Yunita, mungkin ada tambahan Bu, apa sih yang sebetulnya masih kurang dan perlu diperbaiki dari pencegahan kita agar lebih efektif? Iya, baik Pak Toto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring. Ya, kenalkan saya Inspektur Kota Kendari, kebetulan juga saya sendiri nih dikepung sama teman-teman APDN ini. Mereka bertiga ini adik kakak, saya anak angkat gitu katanya. Ya. Baik, tadi saya sepakat Pak Toto dengan teman-teman semua bahwa tadi sudah disampaikan komitmen, kemudian disampaikan sistem, disampaikan juga tadi budaya. Memang benar perjuangan untuk pencegahan korupsi itu sungguh berat Pak. Tetapi ya tetap harus kita lakukan. Kami, saya pribadi ya melihatnya bahwa kenapa pencegahan yang sudah dengan gencar itu dilakukan masih terjadi juga. Ya karena ada gap antara kebijakan, implementasi dan perilaku. Perilaku ini institusi maupun personal ya Pak. Jadi ini merupakan tantangan, apalagi kita inspektorat ya. Di daerah saya kira semua sama. Bicara kebijakan semua sudah punya. Bahkan sudah kita sendiri pusing Pak ngapalnya. Semua diatur gitu. Semua diatur. Cuman implementasinya ini yang memang belum sepenuhnya ya. Kita belum menjadikan anti korupsi itu sebagai habit, sebagai budaya. Proses ini yang tentu menjadi tantangan, apalagi kita inspektorat di daerah, bagaimana kita bisa menanamkan ini. Karena kalau ini sudah menjadi habit, insya Allah yang kata Pak Suryadi tadi flexing atau budaya pamer, itu kan dengan sendirinya akan terdistrak ya Pak, menjadi tidak muncul. Kalau budaya anti korupsi ini, budaya integritas ini benar-benar sudah tertanam. Nah salah satu yang kami inisiasi di Kota Kendari itu adalah pendidikan anti korupsi itu, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi kita internalisasi dalam mata pelajaran sekolah. Itu kami punya perwali. Jadi sejak dini kita berharap anak-anak kita itu sebagai kader-kader masa depan tidak mengulang ya, kejadian-kejadian yang di era kita ini. Jadi sejak dini itu sudah dijadikan
dasar atau aturan bahwa di sekolah-sekolah di Kota Kendari itu harus diinternalisasikan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran, pada penyelenggaraan pendidikan. Karena kan kita tahu meluruskan kayu yang bengkok, kalau masih muda Pak gampang lurusnya. Tapi kalau sudah seumur-umur kita itu berat. Bisa kalau dipaksa patah gitu. Jadi mungkin ini Pak, kita lebih selain memang edukasi kepada kita-kita semua penyelenggara negara, edukasi terkait anti korupsi dan menanamkan budaya integritas itu harus kita lakukan juga sejak dini. Dan kemudian kepada pengguna layanan kita, kepada masyarakat kita harus juga gencar untuk menyampaikan terkait nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Karena mencegah korupsi itu bukan hanya mencegah pelaku Pak, tetapi kita juga harus menjaga agar jangan ada yang mau menjadi korban. Jadi jangan ada yang mau jadi korban dan jangan ada yang mau jadi pelaku. Itu demikian Pak dari kami. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Inspektur Kendari. Bukan hanya menyadarkan calon pelaku atau orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku fraud, tapi juga mereka yang menjadi korban. Masyarakat harus dibangun, harus diberikan kesadaran bahwa dia harus aktif mencegah korupsi. Nah, cuma mungkin Bu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, itu pencegahan yang kita siapkan untuk jangka panjang. Generasi muda, anak-anak dan sebagainya yang kita dari awal kita berikan pemahaman untuk tidak korup. Tetapi fakta di lapangan banyak pihak-pihak yang terjerat pelaku korupsi adalah dulu yang paling getol menyuarakan anti korupsi. Nggak usah disebut contohnya ya. Cukup banyak aktivis yang kemudian bergabung pemerintahan ternyata sekarang terjerat dengan korupsi. Nah sekarang pertanyaannya untuk menghadapi kondisi darurat itu bagaimana kita melakukan pencegahan atau penyadaran anti korupsi kepada pihak-pihak yang sekarang ada dalam posisi dan punya kesempatan untuk korup. Pertanyaan kedua, Pak Suryadi dulu. Silakan. Gimana? Kita gantian lah. Silakan. Ini harus siap-siap berarti siapa Pak Toto lempar gitu kan. Ternyata Pak Toto harus lihat menyimak terus Bapak. Jadi siapa yang lengah di beliau lempar. Izin Bapak Ibu sekalian, seperti fenomena yang diungkapkan Pak Toto itu memang menjadi tantangan. Berarti secara sistem kita belum cukup kuat untuk meregulate. Jadi pada saat dia di luar sistem, dia bisa dalam kondisi idealisme yang cukup tinggi ya Pak ya. Tapi begitu dia memasuki sistem, maka dia akan larut dan lebur dengan budaya dan kultur yang terbangun sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi Pak, saya melihat ini bukan besar-besarin daerah ya. Di daerah sudah jauh Pak, jauh lebih baik dibanding kondisi-kondisi. Karena bagaimanapun kita sudah mengikuti pemerintahan ini sejak era Orde Baru ya Pak. Masa kerja kita sudah di atas 33 tahun, rata-rata di atas 33 tahun sudah mengikuti bagaimana pemerintahan daerah sejak era Orde Baru hingga sekarang. Jadi sekarang laluan untuk birokrat daerah itu sudah cukup berat untuk melakukannya hal yang aneh-aneh secara sistem. Hanya memang karena berkelindan tadi dengan politik. Sekali lagi kalau kita tadinya di luar sistem kita dalam idealisme yang bagus, begitu masuk berarti sistemnya tidak bagus. Artinya sistemnya ini mendorong orang untuk berperilaku korup. Demikian Pak. Terima kasih Pak Presiden. Ada dua hal berarti kan, menyiapkan orang dan menyiapkan sistem. Nah, Bu berkaitan dengan program pencegahan yang tadi disebut Bu Inspektur Kendari sudah sangat, Ibu Sri sudah sangat banyak itu ya. Bahkan pusing memenuhi instrumen pencegahan korupsi dibanding tindakan nyatanya itu kan. Nah apa yang kurang atau yang perlu diperbaiki dari upaya pencegahan dengan perbaikan di sistem agar mencegah orang-orang yang masih bagus masuk ke sistem justru jadi rusak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Toto. Jadi memang sangat menarik bagaimana upaya-upaya kita yang harus kita lakukan dalam memperbaiki atau membuat sistem tidak beririsan dengan korupsi ya Pak ya. Kemudian juga khususnya tema kita kan
APIP sebagai garda terdepan ya. Kita semua berada di garda terdepan ini. Kalau saya boleh bercerita Pak, di Inspektorat Kota Balikpapan kami memiliki program yang kami sebut sebagai Rumah Integritas. Ruang urai masalah terkait dengan integritas di sini kami mengartikan sebagai suatu komponen kompetensi, akuntabilitas, dan attitude. Jadi lebih bagaimana untuk membangun sebuah sistem tidak hanya dibutuhkan sebuah nilai akuntabilitas, tapi juga dibutuhkan kemampuan diri, kompetensi, dan juga attitude dari kita. Wah, sudah bisa dia, takut dia kan? Ini menyebutnya, ya baterainya mungkin sudah lowbat. Ya, kenapa kami menyebutnya rumah? Karena kami ingin bahwa ketika kita sebagai APIP itu menjadikan inspektorat itu sebagai rumah bagi seluruh teman-teman perangkat daerah. Jadi bagaimana kita membuat nyaman di rumah kita sehingga kita bisa mendampingi ataupun memberikan sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah. Nah, untuk pelaksanaan itu ada strategi 05, saya menyebutnya, izin ya Pak. Strategi 05 yang mana salah satunya adalah upaya kita untuk membentuk ya siap. Ya, jadi kami menciptakan auditor-auditor dalam tanda petik yang ada di perangkat daerah seperti itu Pak. Itu salah satu upaya kami dalam membantu usaha-usaha perbaikan tata kelola, mitigasi risiko, dan pengendalian internal yang nantinya secara jangka panjangnya tentunya bisa memperbaiki atau menekan sedemikian rupa upaya-upaya korupsi yang ada di perangkat daerah. Karena kan kita bertanggung jawab, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk bagaimana membangun pagar-pagar keamanan di seluruh lini di pemerintah daerah. Nah itu Pak yang kami bangun, bagaimana di Rumah Integritas kami memberikan contoh-contoh konkret terkait dengan tata kelola pemerintahan, dan teman-teman perangkat daerah apabila ingin melihat sebuah contoh kecil misalnya melakukan pertanggungjawaban keuangan yang baik, kecil saja terkait dengan perjalanan dinas misalnya, cukup melihat di Rumah Integritas bagaimana cara atau pertanggungjawaban yang akuntabel terhadap sebuah proses perjalanan dinas. Itu contoh konkret dan yang lainnya. Di Rumah Integritas juga kami melakukan layanan, menyebutnya klinik APBD Pak. Jadi klinik APBD ini murni membantu teman-teman mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan dari sebuah kegiatan, sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, efisien, efektif, ekonomis, dan mencapai hasil yang diinginkan. Tentunya berdampak kepada masyarakat. Nah ini juga kami bedakan Pak, karena memang berdasarkan hasil analisa sistem pengadaan barang dan jasa itu merupakan favorit, tempat favorit ya, tanda kutip pelaksanaan korupsi. Jadi kami punya clearing house yang mana berfungsi untuk spesial menangani terkait pengadaan barang dan jasa. Mulai konsultasi dari perencanaan penganggaran di awal sekali pada tahap penetapan proyek strategis daerah sampai dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Jadi kami tidak hanya kalau mengandalkan probity audit Pak, terus terang kita kekurangan personil. Tetapi dengan adanya clearing house ini seluruh proses itu bisa kita lakukan pendampingan. Dan yang terpenting melalui Rumah Integritas ini juga kami memiliki rumusan Pak. Jadi ada OPD mana yang sudah baik jalannya di proses perencanaan pengadaan, itu akan kami jadikan rujukan bagi OPD lain untuk melakukan proses pembelajaran di OPD tersebut. Jadi kami punya perankingan terhadap perangkat daerah yang memiliki kelebihan di sistem yang mana untuk dapat menjadi saudara dari OPD lainnya. Nah ini mudah-mudahan bisa membantu Pak
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dalam sebuah proses pelaksanaan kegiatan. Mungkin Baik. seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Sylvia. Rumah integritas, mendidik dan sekaligus menekan peluang terjadinya korupsi. Nah, Bu Sri Yunita, upaya untuk mengurangi kesempatan pelaku korupsi menjalankan aksinya, salah satunya upaya-upaya di mudah-mudahan bukan karena isunya korupsi ya. Kayak disabotase. Iya, jadi salah satu yang upaya dikembangkan pemerintah, pusat maupun daerah adalah digitalisasi layanan pemerintah maupun layanan ke masyarakat. Dalam pandangan Ibu, apakah itu sudah cukup mampu menekan kesempatan untuk korupsi? Dan mungkin ada cerita menarik Bu di Kendari yang bisa dibagikan terkait upaya itu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya Pak, digitalisasi itu kan salah satu upaya. Tapi bukan berarti dengan digitalisasi sudah tidak ada celah untuk korupsi. Tetap ada Pak. Karena istilahnya tuh saya sering dengar kata anak-anak teman-teman ini ya, bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Kadang katanya seperti itu. Jadi ini ya kalimat ini yang sarkasme ya gitu. Perlu masih ada upaya pengendalian. Kalau seperti tadi kata Bapak di awal, kenapa sih ada orang yang berkoar-koar, pejuang integritas ketika masuk ke dalam sistem justru berubah, justru menjadi pelaku. Ini kan sama dengan digitalisasi itu Pak tadi. Itu salah satu upaya, tapi bukan berarti sudah menutup celah. Ini masih bagian dari upaya-upaya ya. Jadi sistem pengendalian internalnya sebenarnya yang mesti lebih ditekankan Pak. Bagaimana kita membangun sistem pengendalian internal itu supaya berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga itu memastikan Pak bisa teman-teman yang berada apalagi di lingkungan pemerintahan itu menjadi budaya sadar risiko. Ya, jadi sehingga ketika melakukan kegiatan itu setiap risiko yang sudah diprediksi ya, itu sudah diidentifikasi itu bisa dilakukan mitigasi. Nah, saya mengatakan seperti itu kenapa? Contoh pelayanan perizinan. Itu kan semua pelayanan itu sudah digitalisasi ya Pak. Tapi cerita pengalaman aja di tempat kami di tahun ini sudah ada yang kami kemudian lakukan non-job Pak, bebas jabatan. Walaupun bukan sebagai salah satu ASN dalam pelayanan perizinan, tetapi ASN yang menjabat di tempat lain, sebagai salah satu pejabat di tempat lain yang turut mengurus perizinan. Nah, seperti itu dan itu kemudian ada pungli Pak terjadi di situ, menjadi calo, kemudian menjadi ada pungli. Padahal kita sudah tahu bahwa perizinan itu semua lewat aplikasi. Jadi tidak menutup, masih ada celah yang terjadi. Jadi makanya saya katakan tadi pengendalian internal yang memang semua kita di daerah ini masih harus lebih menekankan itu supaya bisa terimplementasi dengan baik. Demikian Pak. Terima kasih Ibu. Jadi sistem sebaik apapun ketika orangnya menyalahgunakan sistem maka korupsi tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Pak Asep ini mungkin bisa memberikan tambahan cerita pengalaman dan tambahan wawasan. Ketika sistem itu ternyata masih dicari celahnya oleh orang, maka kembali kepada masalah SDM-nya. Tadi Bu Sri Yunita membahas mengenai kesadaran risiko korupsi. Nah, sejauh apa mungkin bisa diceritakan Pak risiko korupsi dikelola di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon, mohon maaf, Kota Cirebon, dan bagaimana implementasinya di tengah masyarakat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Totok. Terkait dengan hal ini memang itu kita perlu upaya Pak, sungguh-sungguh supaya kita tidak kecolongan lagi Pak dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum. Nah, di Kota Cirebon Pak,
Kami di Kota Cirebon, Pak, terkait dengan pencegahan korupsi, mungkin sama dengan daerah lain juga, kita berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, Pak, terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Di mana di SPP itu sendiri ada unsur kedua, yaitu penilaian risiko, Pak. Yang pertama kan ada lingkungan pendalian, kedua penilaian risiko, ketiga kegiatan pengendalian, keempat informasi komunikasi, dan terakhir pemantauan berkelanjutan. Nah mungkin tadi terkait hal ini, unsur yang kedua di SPIP ada penilaian risiko, Pak. Jadi kami coba melakukan sosialisasi terkait dengan penilaian risiko ke perangkat daerah. Dan akhirnya termasuk melakukan pendampingan penyusunan daftar risiko di perangkat daerah. Sehingga kami setiap tahunnya mendapatkan risk register, Pak, atau daftar risiko pada kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Risk register ini dijadikan bahan kami untuk menyusun pengawasan tahunan berbasis risiko. Dari situ kita kelihatan, ya, prioritas pengawasan mana dulu nih yang berisiko tinggi, seperti itu, Pak. Itu mungkin terkait dengan risiko, kita mencoba menanamkan pengertian dan pentingnya mitigasi risiko di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya terkait dengan tadi saya hampir sama dengan Bu Sylvia terkait dengan peran inspektorat. Kami di inspektorat sama semuanya, kita ada dua peran di situ sebagai assurance dan consulting, Pak. Ya, assurance melalui ARP, audit, ARP ya, audit, review, evaluasi dan pemantauan. Itu kata Pak Salamat Simanulang, Pak, ARP namanya. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut diklat masih ingat ARP. Mudah-mudahan Pak Salamat mengikuti juga ini di mention. Pak Salamat Simanulang itu ARP tuh. Itu bahasa Jawa, Pak. Jadi ada audit, review, evaluasi dan pemantauan atau monitoring. Nah, berikutnya kita ada peran sebagai consulting. Di Kota Cirebon kita sudah ada kegiatan namanya pelayanan konsultasi, namanya Consulting Day on Friday. Jadi layanan konsultasi setiap hari Jumat. Enggak harus janjian dulu. Harusnya kita sudah siapkan tim untuk menerima konsultasi dari perangkat daerah. Irban 1 Jumat pertama, Irban 2 Jumat berikutnya dan seterusnya. Jadi kita memang membuka layanan konsultasi ini karena peran kita sebagai APIP tadi ada assurance-nya, ada consulting-nya. Dan itu alhamdulillah, Pak, dengan kita sering memberikan layanan konsultasi sehingga sedikit demi sedikit tindakan-tindakan yang sifatnya korup itu berkurang, Pak. Saya rasa itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Sobat Anindya Citya, kita sudah cukup mendapat banyak masukan dari para naracitya kita. Salah satu hal yang penting adalah ternyata sesuai dengan tema kita, APIP itu menjadi garda paling depan dalam pencegahan korupsi. Mulai dari pendidikan anti korupsi, review sistem, melalui audit dan sebagainya. Nah sekarang ke Bu Sri Yunita dulu. Kira-kira apakah APIP kita sudah mampu dan sudah berdaya untuk melakukan itu? Dan bagaimana kaitannya dengan upaya-upaya untuk terus melakukan pengembangan kapabilitas APIP selama ini? Apakah sudah menjawab kebutuhan itu atau belum? Silakan. Iya, begini Pak, bicara pencegahan korupsi memang APIP itu menjadi garda terdepan. Tetapi belum sepenuhnya Pak, kita berdaya untuk benar-benar melawan itu ya. Yang pertama ya posisi APIP Pak. Jadi di sini mesti ini sama-sama kita mendorong, mudah-mudahan BPKP juga bersama dengan Itjen, Kemendagri mungkin bisa KPK, benar-benar ini penguatan APIP. Gitu. Kemarin kan sudah digaungnya itu harus ada penguatan APIP. Nah ini karena kalau kita bicara struktur, APIP itu kan sama level dengan eselon 2 lainnya. Jadi di situ masih ada celah lah Pak, masih ada kelemahan sedikit. Walaupun memang kembali bergantung kepada komitmen kepala daerah. Dan alhamdulillah kami di Kota Kendari, kepala daerah terpilih itu betul-betul bersama wakilnya mendukung dan komit. Sehingga beliau berdua itu setiap apel gabungan bersama dengan OPD-OPD lain benar-benar turut menyuarakan dan menitip pesan terkait anti korupsi. Itu yang kesyukuran kami. Karena kita disupport Pak, inspektorat disupport. Jadi bukan hanya inspektorat saja yang ketika
Kami kan di sana giliran Pak, setiap kepala UPD memimpin apel. Di hari Senin itu kepala daerah atau wakilnya, di hari selanjutnya kami. Kami menyampaikan itu dan ternyata kami terbantu dengan kepala daerah dan wakilnya karena setiap memimpin apel beliau pasti akan menyampaikan itu, himbauan-himbauan itu. Jadi inspektorat tidak bisa Pak bergerak sendiri, butuh support juga di sekeliling itu. Kemudian ketika pelantikan misalnya, ada pelantikan yang dilakukan oleh beliau itu pasti satu yang ditekankan. Semua pimpinan, pejabat tinggi Pratama maupun dengan ASN, pegawai biasa ya, staf maupun P3K, jika melanggar akan disanksi. Itu selalu. Jadi intinya Pak, inspektorat belum berdaya sepenuhnya. Tetapi jika didukung dengan pimpinan, insya Allah kita pasti berdaya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya berasumsi pimpinan-pimpinan para inspektur yang ada di depan pasti sudah support ini kan. Maka beliau ada di depan sini. Nah, tapi tadi menarik Bu, tadi yang disinggung oleh Bu Sri Yunita terkait dengan kelembagaan. Apakah ada aspek lain Bu yang perlu dikembangkan di kapabilitas APIP, Bu Sylvia, untuk membuat APIP kita semakin maju dalam upaya pencegahan korupsi? Iya, menarik ya Pak Tor kalau bisa kita bicara tentang kapabilitas APIP. Terus terang saya ini baru, nggak tahu ya baru atau apa ya, karena 2 tahun lebih saya di inspektorat. Ketika saya masuk di inspektorat Pak, saya selalu mampukah saya menjadi seorang inspektur? Karena menurut pandangan saya selaku sebelum masuk inspektorat itu adalah sebuah lembaga yang menurut saya adalah terdiri dari orang-orang yang super. Harus lebih tahu, harus lebih pinter, harus bisa menjawab semua tantangan. Nah itu yang saya ungkapkan ketika saya pertama kali menjabat menjadi inspektur. Nah tantangan ini saya sampaikan ke teman-teman semua, jadi betapa besar harapan dari perangkat daerah kepada kita semua di inspektorat bagaimana kita bisa menjadi rujukan dalam hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi rujukan teladan bagi OPD lain. Kenapa? Karena memang tadi kalau kita bicara kelembagaan tentunya kalau ditanya kita pasti tidak siap, pasti tidak mampu. Tapi suka tidak suka, kita harus bisa, kita harus siap dan kita harus mampu memberikan nilai lebih, memberikan pandangan-pandangan agar seluruh program kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami selalu menantang, ya di challenge teman-teman semua dan P2PD di challenge untuk kamu harus lebih tahu tentang sesuatu hal yang baru dan kamu harus tahu apa penyebab kita semua ya, maksudnya bukan kamu tapi kita semua harus tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi atau isu korupsi misalnya yang baru keluar minggu ini apa nih isu korupsi. Tahu apa penyebabnya dan itu menjadikan trigger kita untuk menyusun langkah-langkah supaya tidak terjadi di kota kita. Nah ini yang saya selalu kami stimuluskan di inspektorat supaya nanti itu bisa kami sharing Pak. Ya jadi bagaimana kita bisa menajamkan analisa kita, betul-betul melihat 5W-nya ini apa gitu. Dan bisa memberikan saran. Ada unik juga Pak, kalau saya ngelihatnya membandingkan saya sebelumnya kan saya belum di inspektorat Pak ya. Mualaf mungkin ya Pak ya, istilahnya mualaf gitu ya. Ya, jadi bagaimana dulu kalau saya ngerasa ini kalau baca LHP, apa sih ini LHP-nya muter-muter gitu. Jadi saya pengen tuh ada, memang ada prosedur dan ketentuan dalam menyusun laporan. Saya mempunyai trik-trik tertentu untuk menyampaikan secara lugas dan mudah dimengerti, dan disertai dengan saran perbaikan yang saran perbaikan itu pun harus bisa kita evaluasi Pak. Nah itu merupakan satu challenge juga bagi kita bagaimana kita meningkatkan kapabilitas diri kita, kapabilitas APIP dalam melaksanakan tugas kita. Mungkin seperti itu Pak Toto. Siap Ibu. Biasanya mu'alaf itu jauh lebih semangat dalam belajar dan dalam berjuang.
Jadi kita berikan aplaus dulu lah kepada Bapak Ibu semua yang sudah berjuang. Pak Asep, di samping pengembangan kompetensi, kemudian penguatan kelembagaan, ada satu hal yang pasti kita hadapi ketika menjadi rujukan, menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, yaitu risiko. Baik itu risiko jabatan, risiko keamanan dan sebagainya. Kira-kira apa tips Bapak untuk menghadapi hal semacam itu? Risiko sebagai inspektur ya Pak ya. Ini menarik Apapun. pertanyaan. Ini ngetes saya nih Pak Toto, nggak apa-apa. Jadi betul Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan tips Pak ya, dengan risiko yang akan kita hadapi. Ibu sekalian saya rasa kita samalah ya. Kita kuncinya satu, integritas. Mungkin Pak Oto lihat di papan nama saya ada Pak Pin di sini, integritas. Integritas. Integritas Pak. Memang berat pelaksanaannya. Ya. Tapi itulah satu-satunya cara supaya ada perbaikan Pak. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan kita pasti erat dengan yang namanya tadi ya. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya korupsi seperti itu. Jadi buat kami Pak, jabatan bukan segala-galanya Pak. Ya, tapi satu, integritas itu harus kita junjung tinggi. Karena kalau APIP-nya tidak integritas Pak, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan ke perangkat daerah? Bagaimana kita bisa meyakinkan pimpinan daerah dan sebagainya. Dan di Kota Cirebon alhamdulillah Pak Wali Kota mendukung inspektorat. Ya, mendukung Ibu Wakil Wali Kota, sekarang lagi nonton Ibu Wakil. Nonton tayangan ini Pak. Jadi Salam wakil wali kota mendukung kami, terutama dalam tadi Pak, beliau sebagai penanggung jawab tindak lanjut penyelesaian rekomendasi BPK. Dia mensupport kami dan tadi beliau tidak sungkan-sungkan turun ke perangkat daerah, mengingatkan perangkat daerah. Pak Wali Kota juga luar biasa, mendorong, cuma tadi Pak, kalau anggaran ya, saya nggak komen lah Pak, karena semua kan efisiensi. Yes. Ya. Kalau anggaran memadai dan tidak diefisiensi, saya rasa APIP lebih kuat lagi Pak Toto. Siap. Ya. Kami target tadinya untuk APIP setahun bisa 3 kali diklat. Ya. Tapi karena efisiensi cukup 2 kali saja. Jadi masih kurang Pak Toto, kalau satu diklat 50 jam pelajaran, 3 kali diklat 150 jam, sekarang kita hanya bisa 100 jam pelajaran. Ya. Dan tadi 20 jamnya ya melalui pendidikan pelatihan kantor sendiri seperti itu. Jadi memang ke depan mudah-mudahan dukungan dari berbagai pihak termasuk perangkat daerah juga mendukung kami, ini kan membantu tadi tata kelola pemerintahan yang baik. Dan kami di Inspektorat Kota Cirebon kita sudah internalisasi terkait dengan IAC Pak. Internal Audit Charter atau Piagam Audit Intern. Perangkat daerah tahu apa sih core business inspektorat, ya. Kemudian data apa saja sih yang dibutuhkan inspektorat, dan tadi dukungan dari pimpinan daerah. Seperti itu Pak. Baik, bagus. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin Pak Suryadi ini melanjutkan. Kalau soal pengembangan kompetensi sudah nggak ada masalah, anggaran ada, pelatihan berjalan terus. Tapi bagaimana kemudian membangun integritas teman-teman di inspektorat? Membangun dan menjaga Pak, agar tetap kita menjadi garda terdepan. Silakan Bapak. Baik Pak, kami di Tanjung Pinang, saya bisa menyatakan bahwa integritas kawan-kawan di Inspektorat Kota Tanjung Pinang saya acungi jempol. Itu Pak. Siap. Dan karena seperti kata Bu Sylvia, kami ini mualaf dunia inspektorat kan, yang punya Makanya semangat, lebih semangat. punya rekam jejak sebelumnya ya Pak. siap. Saya sebelum menjadi inspektur ada 7 OPD sebelumnya jadi kepala. Artinya kalau kita tidak punya integritas di OPD sebelumnya, kita akan dijengkali orang gitu. Jadi memang kepala daerah harus selektif dalam memilih seorang inspektur, karena kalau seperti Pak Muharam kan memang beliau, kalau kita lahir pakai akte kelahiran, beliau begitu lahir pakai sertifikat pengawasan. Jadi memang lahir kok udah jangan-jangan udah CGCAI dari lahir. Nah ini yang beda dengan kita. Nah oleh sebab itu tentu kita harus menjaga integritas itu tidak melulu pada saat kita mempunyai posisi, apapun kita, integritas itu harus. Karena memang seperti kata Pak Muharam tadi, jabatan itu enggak segalanya. Karena kita juga akan menuju pensiun, rekam jejak kita akan terus dilihat orang. Apalagi di era otonomi daerah ini Pak, kita cenderung akan mengakhiri karir di daerah itu. Gitu kan gitu. Jangan jadi pegawai yang seperti layang-layang mati angin.
Kalau udah integritasnya habis, mau ditarik seperti apapun, kalau layang-layang mati angin itu nggak akan naik, gitu Pak. Yang kedua tentu komitmen pimpinan, alhamdulillah. Terus terang Tanjung Pinang, Pak Wali Kota, bahkan hal-hal yang sifatnya di luar tugas, inspektorat dilibatkan secara kuat. Itu yang kita perlu seni, karena kadang memberi pemahaman kepada kawan-kawan di dalam, Pak ini bukan tugas kita loh gitu. Tapi ingat bahwa salah satu tusi kita itu melaksanakan perintah yang diberikan pimpinan gitu arah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Tetapi setelah integritas memang harus contoh Pak dari pimpinan. Yang kedua membangun sistem, artinya memang secara salary, selera pendapatan inspektorat ini kan alhamdulillah lebih dari OPD yang lain ya gitu. Mereka itu juga sudah merupakan sesuatu hal yang mungkin kalau pegawai-pegawai tua seperti kami bisa membandingkan lah bagaimana pendapatan di era pegawai masa lalu dengan sekarang sudah jauh lebih baik. Artinya pendapatan kita sudah cukup, dan meskipun efisiensi masih bisa bernapas inspektorat untuk anggaran. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Siap, baik. Untuk 4 naracit ya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita akan break dulu. Teman-teman habis ini black band siap ya untuk selingan. Ya. Dalam pemberantasan pencegahan dan pemberantasan korupsi kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu pihak yang paling concern adalah aparat penegak hukum. Nah, Bapak Ibu saya mohon bisa bercerita bagaimana efektivitas kerjasama dengan aparat penegak hukum baik dalam pencegahan termasuk juga dalam upaya untuk penindakan. Karena kalau orang bola itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi untuk mencegah korupsi terbaik adalah kita bongkar korupsinya gitu kan. Sehingga memberikan efek jera dan sebagainya. Monggo urut saja dari kanan deh. Dari kanan. Baik Pak, pengalaman kerjasama dengan APH. Monggo. Pengalaman kerjasama dengan APH memang inspektur harus mampu memiliki personality yang mampu berkawan dengan teman-teman APH Pak. Kita nggak bisa secara secara frontal dan lain sebagainya. Kita harus berkawan, bersahabat dengan mereka. Kemudian beberapa kali pengalaman kita dalam PKKN dan PKA itu kan semata-mata atas kepercayaan mereka kepada inspektorat untuk melakukan PKKN dan PKA dalam suatu kasus tertentu. Secara internal Pak, kami di pemerintah Kota Tanjung Pinang pemulihan kerugian dalam hal ini baik BPK, penemuan BPK, inspektorat tidak berarti dia terlepas dari hukuman walaupun tidak dalam proses hukum ya Pak. Jadi setelah proses pemulihan keuangan, pengembalian selesai, kami akan lanjutkan dengan pemberian sanksi melalui BKPSDM. Dan itu terus kami lakukan. Dan itu akan di-clear, disampaikan kepada pegawai supaya menjadi efek jera. Jadi bukan berarti kalau sudah mengembalikan clear. Kan kalau di konsep di aparat penegak hukum pada saat sudah proses lidik dan pengembalian tidak menghentikan proses hukum gitu. Nah ini yang pengalaman kami dan pada prinsipnya adalah kita semua baik APH, kepolisian, kejaksaan dan kita ini memiliki tugas dan fungsi yang bisa saling bersinergi, kemudian saling melengkapi. Tentunya ini harus kita ambil laluan yang cukup supaya tanda kutip kita bisa memberikan perlindungan kepada jajaran pegawai karena kalau sudah proses hukum itu akan lebih rumit dibandingkan kalau diproses secara internal melalui APIP. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Sri Yunita. Gini Pak, kalau kami di Kota Kedari alhamdulillah ya kerjasamanya baik dan memang itu terbangun sejak sebelum saya masuk inspektorat Pak. Sejak 2018 itu sudah ada MOU penanganan pengaduan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi tukar menukar informasi, kemudian juga ketika ada kasus itu yang terkadang dilimpahkan dulu ke inspektorat gitu. Dan itu berjalan, kemudian tahun-tahun berikutnya lagi kami punya juga tim Saber Pungli Pak, itu kerjasama juga kepolisian dan kejaksaan. Dan itu berakhir baru ketika ya Pepres apa itu yang menghapus ya, sehingga ketika Saber Pungli tidak ada tapi kami gantikan dengan tim kerjasama pengawasan pelayanan perizinan. Nah berkaitan dengan tim-tim ini kami kerjasama ini kami ketika mengedukasi melakukan sosialisasi pencegahan korupsi pasti kami melibatkan mereka Pak. Turun ke lapangan itu bersama-sama tim kejaksaan dan Polres, itu yang kami lakukan. Kemudian juga walaupun TP4D sudah tidak ada, tapi di proyek yang cukup kami anggap rawan dari sisi anggaran maupun dari sisi kompleksitas,
pekerjaan, selain kami melakukan probity audit, ada pendampingan dari tim kejaksaan. Itu beberapa kali kerjasama yang kami lakukan dengan pihak-pihak APH. Kemudian juga ketika ada kasus Pak, kami diminta untuk melakukan PKKN juga dan menjadi saksi ahli. Itu demikian Pak. Ya, Bu Sylvia, ada sesuatu hal yang mengganjal nggak ketika bekerja sama dengan APH? Satu sisi kita memperkuat pencegahan, tapi Syamsuddin harus membantu juga dalam proses penindakan. Kira-kira seperti apa yang terjadi di Balikpapan? Saya pikir tidak ada kendala ya Pak ya, tidak ada kendala yang berarti untuk kegiatan kita bagaimana kita bisa melakukan sinergi dengan APH dalam pertama tentunya pencegahan. Memang kita agak kaget juga Pak, kemarin Saber Pungli dibubarkan. Nah agak kaget juga, tapi kebijakan pembubaran Saber Pungli itu bisa tetap kita teruskan dengan sinergi kita dalam melakukan proses sosialisasi, internalisasi terkait dengan anti korupsi yang seluasnya. Jadi tidak hanya sekedar pungli tapi juga bisa melampaui dari pungli. Nah kemudian kami juga melakukan proses-proses dan aktif untuk melakukan diskusi bersama Pak. Jadi terkadang kita diskusinya memang informal, itu lebih enak karena kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih valid terhadap bagaimana mensinergikan program di inspektorat kemudian di instansi APH tersebut. Jadi selama ini sih fine-fine aja Pak, dan alhamdulillah beberapa aduan masyarakat dan lainnya bisa kita selesaikan dan tidak berujung terhadap pidana seperti itu. Siap, terima kasih. Nah, terakhir Pak Asep nih, karena lahir di inspektorat mungkin sudah banyak yang menangani kasus-kasus itu kan. Bagaimana Pak mengelola perasaan, mengelola hubungan dengan sesama ASN yang harus Bapak proses berkaitan dengan penindakan oleh APH? Kira-kira Pak? Ini masih ada kaitannya APH Pak ya. Baik. Bagaimana kita Mengelola interaksi hubungan dengan sesama ASN. oke, baik. Di sisi lain yang tadi. Ya. Pak, terima kasih Pak. Tadi prolog dulu nih Pak. Memang Bapak sekalian perlu kolaborasi APIP dengan penyidik atau APH. Ini adalah hal yang sangat penting dan strategis Pak. Bagaimana nih ya kita bisa Pak meyakinkan ASN terutama terkait dengan kasus korupsi ini. Pertama mungkin terkait dengan jadi terkait dengan ASN yang terlibat korupsi yang ditangani APH, memang kita harus informasikan ke teman-teman ASN yang lainnya, ini adalah resiko kalau kita tidak mengikuti aturan, resiko. Di kami pun sama, ada eselon 2, eselon 3, eselon 4, pelaksana yang terlibat dengan kasus korupsi misalkan, ya. Ini jadikan pelajaran penting buat ASN yang lainnya supaya mereka tidak meniru hal yang seperti itu. Ya. Dan kami profesional Pak, ya, kita memberikan informasi yang kita ketahui kepada APH atau penyidik. Ya. Di beberapa kasus di Kota Cirebon, sering inspektor jadikan mitra, terutama dalam perhitungan kerugian keuangan negara, dan kita memang bekerja harus profesional Pak, karena hasil ini nanti akan berdampak Pak di persidangan. Dan tadi terkait dengan PKKN ini juga saya sering menginstruksikan kepada tim supaya mendokumentasikannya dengan tertib. Karena bisa jadi yang namanya kertas kerja pemeriksaan atau KKH ini juga menjadi bukti nanti di persidangan seperti itu Pak. Baik. Jadi tadi kita sering menanamkan ke ASN dan perangkat daerah supaya hati-hati dalam bekerja, jauhi kecurangan, fraud yang nanti akan berdampak buruk lah buat karir dan keluarganya seperti itu Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sobat Anindya Citya yang saya hormati, kita akan break sejenak dan akan menikmati hiburan dari Black Band. Setelah itu kita akan kembali dengan memberikan kesempatan kepada peserta baik yang offline maupun online untuk memberikan pertanyaan, masukan kepada para naracitya. Jangan lupa panitia sudah menyiapkan souvenir untuk penanya terbaik. Nanti Bapak Ibu berempat yang akan menilai siapa yang akan memberikan hadiah. Silakan Black Band.
Setiap jejak yang kita jalani membawa kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, jaga negeri dengan hati bersih. Kami yakin tercipta satu dalam masa mempelajari lagi demi bangsa yang jaya. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi, keberanian, adil dan cinta orang dalam gulita, bawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai belahan kita bersatu, bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami yang indah cinta takkan pernah menelusuri kebenaran, berani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, adil dan cinta orang dalam gulita, bawa harapan cahaya integritas. Bersama kita hebat, bersama kita kuat, inovasi, kolaborasi, sinergitas demi masa depan negeri ini. Indah cinta tak akan menyerah, menjaga integritas selamanya. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian, adil dan cinta orang dalam gulita, bawa harapan cahaya integritas, bawa harapan cahaya integritas, jaga integritas, jaga integritas. Terima kasih Black Band. Terjawab sudah. Selama ini cuma dengar jinglenya, nggak tahu siapa yang nyanyi. Inilah mereka. Baru sekali ini kayaknya tampil live dengan jingle Anindya Citya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya janjikan, di sesi berikut ini kita akan memberikan kesempatan kepada peserta. Di ruangan ini ada tadi sekitar 300, di Zoom tadi terakhir sempat lihat angka 804 peserta. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak semuanya 1.100 peserta kita berikan kesempatan. Saya minta dulu teman-teman yang ada di ruangan ini, 3 orang untuk menyampaikan komentar, masukan dan sebagainya. Yang tadi saya lihat angkat pertama lagi paling belakang. Nanti yang kedua yang Bapak di tengah ya. Satu lagi yang di belakangnya tadi enggak ada. Oh ya udah Ibu ya. Ibu yang berkacamata, mohon maaf ya. Silakan Ibu disebutkan namanya, kemudian di Bapak Ibu sebutkan namanya ya belakang ya. Kemudian ditujukan kepada siapa? Kalau bisa jangan borongan, semua narasitya satu-satu saja. Silakan disampaikan dengan singkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin saya Taufik dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertama Pak Toto, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Anindya Citya. Oh terima kasih.
Yang kedua, saya pertama, ini 4 narasumber ini apakah memang daerahnya bebas korupsi gitu? Ini saya cari ternyata di Kendari ada mantan sekda korupsi. Di Tanjung Pinang ada korupsi pasar Puan Ramah. Kemudian di Cirebon ada gedung Setda juga dikorupsi. Kemudian di Balikpapan ada anggota DPR, ada mantan sekretaris KPU juga tersangka korupsi gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kan korupsi terus berulang-ulang gitu. Apa sih dasarnya atas 4 narasumber ini memang seperti apa gitu sehingga menjadi dasar karena di daerahnya juga masih banyak korupsi gitu dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian saran saya adalah begini Pak, kalau kita tuh kan memang kalau korupsi dibantah sampai habis saya yakin tidak akan bisa karena ada sifat dasar pertama adalah ketamakan manusia, yang kedua sifat jahat itu selalu ada. Tapi yang bisa dari aspek sistematis korupsi sistematis dan politik. Nah, mohon saran dan masukannya karena kita harus membahas ke dua arah tadi. Secara sistematik gimana kita membahas memberantas korupsi sama secara politiknya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung naratamanya nggak ditanyakan juga kenapa gitu ya. Tapi kalau kita mencari naracitya yang dari daerah bebas korupsi, nggak ada acara Anindya Citya ketiga-tiga Pak. Nggak akan nemu gitu ya. Oke, nanti direspon masing-masing ya. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua dulu ya. Kita kumpulkan dulu, silakan Bapak yang sudah angkat tangan ini betul. Ya. Terima kasih Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Fauzan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu narasumber itu terkait bagaimana tindakan mitigasi yang diciptakan pada Pemda masing-masing Bapak Ibu Inspektur terkait adanya perubahan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa itu nomor 46 tahun 2025 yang mewajibkan kita untuk menggunakan e-katalog khususnya di bidang jasa konstruksi. Di mana kita tahu ada beberapa OTT dari KPK itu pintu masuknya dari e-katalog tersebut. Karena di sini sudah banyak risikonya Pak. Seluruh proses pengadaan itu diserahkan kepada PPK untuk pemilihan penyedianya. Jadi sangat tidak memungkinkan, apalagi untuk jasa konstruksi itu tidak berhubungan terlebih dahulu sebelum melalui sistemnya. Karena proyeknya tidak standar, tidak ada proyek yang standar terkait jasa konstruksi. Mungkin itu Pak tindakan konkret apa yang bentuk mitigasi dari masing-masing daerah Bapak Ibu Inspektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang ketiga silakan Ibu. Di meja ini Mas, depan ya. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Marta Lumia Purba dari Inspektorat Kota Jambi. Tadi cukup menarik, tapi sama seperti teman tadi yang lain, saya mau bilang selamat ulang tahun. Terima kasih Ibu. Buat Bapak ya, bukan ya, buat Anindya Citya. Kalau dari pengungkap, saya menarik ya, merasa tertarik dengan ungkapan dari Bapak Ibu Inspektur. Tadi yang menyebutkan kalau kita lihat dan kita dengar tadi kayaknya semua hal sudah dilakukan di setiap daerah. Mulai dari pengenalan atau sosialisasi bahkan menjadi kurikulum anti korupsi sejak usia dini gitu, sampai pada sosialisasi yang begitu gencarnya, kemudian aturan yang menjadi pengikat kita untuk tetap untuk tidak melakukan korupsi, kemudian kibar panjinya luar biasa ya, kemudian ada KPK juga pariwara anti korupsi gitu. Terus tadi cerita tentang high cost dari kepala daerah gitu. Gimana, kenapa terjadi korupsi itu? Ini menarik sekali menurut saya, tapi seperti yang dibilang teman tadi, sebenarnya kalau kita mau ini Pak, setiap daerah pasti akan, kalau bergerak KPK pasti ada aja kelemahannya. Dan pasti akan ada OTT, akan ada ini seperti yang kita lihat baru-baru ini, ada inspektur dan sekretaris ya, yang pakai baju orange gara-gara tindakan korupsi gitu. Dan itu kan APIP ya Pak ya. Jadi kalau kita APIP aja sudah tertangkap gitu, sebenarnya kalau mau jujur mungkin banyak, tapi kan itu ada komunitas di dalamnya juga sebagai kompor yang bukan mau menutupi, tapi memang itu menjadi kompor sehingga dia bisa menjadi tersangka gitu kalau menurut saya, dan itu menjadi salah. Nah, saya cuma mau minta pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana menyikapi
ya, dengan tingginya harga ataupun kos daripada kepala daerah ya dalam mencapai jabatannya dalam proses pilkadanya gitu. Sebagai inspektur, Bapak Ibu inspektur atau kita sebagai APIP, bagaimana caranya kita mendapatkan satu inovasi ya agar semuanya berjalan sesuai dengan koridornya dengan kos yang tinggi kepala daerah, tapi tidak bisa menjamah ataupun ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kedaerahan. Terlebih lagi kepada inspektur, tidak lagi ada semacam sumbangan. Kadang-kadang kan ini harus begini kepala ini ya, semua kepala OPD. Nah, APIP itu jangan sampai ikut di dalamnya. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu atau bagaimana inovasi yang kita ciptakan supaya ini sistem itu tidak sampai kepada inspektur sehingga tidak ada lagi namanya inspektur dan jajarannya terkena dengan OTT ataupun tindakan korupsi. Terima kasih. Terima kasih Bu Marta dari Jambi. Bapak Ibu Naracitya, kita akan jawab dulu. Mohon dijawab dengan lugas singkat karena di Zoom juga sudah ada 4 orang yang angkat resen untuk nanti kita berikan kesempatan. Tapi mohon direspon dulu, urut dari kiri. Silakan. Tadi berkaitan dengan masih ada korupsi berulang gitu kan. Bagaimana dengan daerah Bapak? Bapak dari Naracitya loh. Silakan Pak. Terima kasih tadi pertanyaan pertama. Betul Pak. Saat ini nih, mungkin semua daerah sama, pasti ada kasus korupsi. Kebetulan Bapak tadi sempat googling tuh. 4 narasi itu sama juga di daerahnya masing-masing ada kasus korupsi. Hampir sama. Saya nggak tahu ini takdir atau kebetulan Pak. Ya. Tapi yang penting Bapak sekalian, tugas APIP, ya, tugas inspektorat selaku APIP tadi Pak, harus mengajak dan mengawal semua perangkat daerah. Termasuk meyakinkan pimpinan daerah Pak. Kemudian meyakinkan mereka yang terhormat. Ya, supaya betul-betul semua kegiatan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Malah tadi saya sempat kepikir tuh terkait dengan tingginya kos. Ya, tingginya kos pemilihan kepala daerah memang betul. Dan mudah-mudahan beberapa waktu lalu pimpinan kita, presiden kita supaya melontarkan tuh Pak. Mungkin ke depan akan dievaluasi. Sehingga tidak harus keluar biaya tinggi untuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Seperti itu. Namun demikian tadi kembali lagi ke pertanyaan pertama. Ya. Tugas APIP tadi mengawal jalannya pemerintahan dengan baik. Tentu kita tidak bisa tinggal diam Pak. Ya. Kita harus turun ke perangkat daerah. Dan tadi peran kita sebagai asuran dan consulting itu dioptimalkan. Saya rasa perlahan akan turun ya, kasus korupsi di masing-masing daerah. Dan yang penting Pak Totok dalam hal ini, kalau saja APIP ya, itu menindaklanjuti, APIP dan OPD yang menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan, saya rasa itu lebih ringan lagi Pak. Karena mereka akan tahu, oh ini permasalahan seperti ini, kemudian apa yang harus dilakukan, seperti itu. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak. Siap, terima kasih. Bu Sylvia mungkin monggo ditambahkan termasuk ada pertanyaan kedua tadi mitigasi terhadap e-katalog, ya, apalagi di konstruksi. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Paujan dan Bu Marta. Luar biasa memang kita berada di komunitas yang sama, memiliki perasaan yang sama, memiliki derita yang sama dan juga memiliki motivasi yang sama. Jadi memang tidak ada yang putih bersih, semua orang pasti pengen untuk menjadi putih. Tetapi kita yakini bersama tidak ada orang yang pengen jadi hitam semuanya. Jadi upaya itulah yang terus kita lakukan. Jadi bagaimana ibarat sebuah siklus tindak pidana korupsi yang tertangkap ataupun adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah kita itu menjadikan kita mempelajari kembali apa. Nah ini terkait dengan mitigasi tadi. Jadi bagaimana kita hasil dari pemeriksaan baik pemeriksaan internal kita maupun eksternal kita baik oleh
APH juga oleh APH, bagaimana itu menjadikan sebuah trigger bagi kita untuk menyusun langkah-langkah mitigasi ke depannya sehingga tidak terjadi lagi hal itu gitu ya. Saya tuh agak males Pak sebenarnya ngucap kata korupsi itu gitu. Karena pengennya PBS-nya tuh pengen positif gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menampilkan yang berbicara yang positif-positif sehingga bisa mempengaruhi hal yang negatif. Mungkin itu terkait dengan tadi Bu Marta memang bagaimana kita menyikapi bagaimana ya pemilu di tempat kita. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah sistem di kitanya, di jajaran pemerintah daerahnya. Jadi bagaimana kita bisa solid antar perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah yang konkret dalam menghadapi atau menjalankan seluruh tahapan-tahapan program pembangunan. Mudah-mudahan dengan adanya Anindya Citya ini menjadikan ajang bagi kita untuk menambah referensi kita, insight bagi kita semua. Saya pribadi di sini bukan berarti hebat, bukan berarti lebih baik dari Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya semua kita punya ide cemerlang dalam melakukan inovasi-inovasi ataupun melakukan perbaikan tata kelola, perbaikan GRC di masing-masing pemerintahan kita. Demikian mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Intinya kenali lawan kita, baru kita bisa merencanakan program terbaik untuk menghadapinya gitu ya. Lanjut Bu Sri Yunita. Iya. Yang belum terjawab mungkin khususnya terkait e-katalog ya. Oh iya. Boleh kalau sama Yang yang lain. langsung ke katalog saja ya. Ini pertanyaan dari Pak Fauzan ya. Untuk kami di Kota Kendari sharing aja Pak. Berkaitan dan keluarnya itu, kan yang mengetahui risiko itu sebenarnya di OPD masing-masing ya, risiko PBJ-nya. Dan baru-baru ini di awal September, sebelum kesini kan Pak, kami bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, kami mengadakan BIMTEK IEPK dan penyusunan profil risiko PBJ. Itu merupakan salah satu upaya kami dalam ini Pak, menghadapi Perpres itu, pelaksanaan Perpres itu tentang katalog di konstruksi. Jadi setelah diberi waktu dan kemungkinan minggu depan kami akan melihat hasilnya seperti apa, berdiskusi kembali dengan OPD-OPD terkait yang dalam hal ini kami undang pada saat itu mengikuti PUPR, kemudian Dinas Kesehatan, Perhubungan ya kemarin kalau nggak salah ingat. Intinya beberapa OPD besar yang memang konstruksi paket kegiatan konstruksinya paling banyak. Nah itu kami bersama-sama dengan perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara bersama dengan APIP juga kita mengikuti kegiatan BIMTEK IEPK yang narsumnya dari Kaper Perwakilan Sulawesi Tenggara dan menyusun profil risiko PBJ. Dan hasilnya insya Allah minggu depan mungkin kami sudah mengevaluasi daftar risiko PBJ. Itu merupakan upaya kami juga sih Pak dalam hal menghadapi pelaksanaan Perpres ini. Demikian Pak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Lanjut Pak Suryadi, kos politik Pak. Kalau Bapak nyalon bisa nggak kosnya ditekan Pak? Pas giliran saya dapat yang susah dijawab. Pak saya menyapu ke semuanya, Pak Taufik memang no perfect. Tidak ada daerah yang sempurna berkenaan dengan ini. Dan yang Bapak sebutkan tadi sedang berproses di kejaksaan, kita hormati proses hukum. Tentunya ini merupakan sesuatu hal yang sebetulnya kita hindari, tetapi sesuatu hal yang menjadi risiko pada saat pelaksanaan program-program di daerah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan e-katalog ke konstruksi, kami sebetulnya beberapa waktu yang lalu pernah mencoba, tetapi memang saat ini kebijakan kita untuk e-katalog konstruksi itu baru kita bolehkan di perencanaan dan pengawasannya saja dulu, karena pada saat di konstruksinya, fisiknya untuk bangunan yang non sederhana itu kerepotan pada saat melakukan adendum. Ini pengalaman yang kemarin, sehingga memang ada beberapa daerah-daerah, seingat saya Medan ya, kota Medan itu sudah maju sekali, tapi terakhir ada koreksi dari LKPP di drop di semua e-katalog yang berkenaan dengan konstruksi, mungkin diperbaiki kembali seperti apa prosesnya. Tetapi memang pada saat fisik konstruksi tidak sederhana itu agak rumit pada saat melakukan adendum di kegiatan-kegiatan yang seolah-olah sederhana, karena di proses e-katalog itu harus ditarik satu-satu masing-masing belanjanya dalam e-katalog. Itu kerepotannya. Kemudian dari Bu Marta
saya pikir ini memang hal yang sudah menjadi persoalan kita ya. Pemerintah pusat sedang terus melakukan upaya perbaikan bagaimana proses politik itu meminimalisir pembiayaan yang menyebabkan nanti adanya dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus dalam proses penyelenggaraan pada setelah terpilih. Dan tentu kita tidak bisa, inspektorat tidak bisa masuk ke dalam proses perbaikan sistem. Karena itu penyelenggaranya bukan kita, kemudian kita hanya menikmati efeknya gitu kan. Tentu integritas kita yang paling terakhir yang harus kita jaga di lingkup kita sendiri dulu. Karena memang ini menjadi konsekuensi yang easy to say, difficult to do gitu kan. Susah untuk dibahas dalam forum seperti ini. Karena memang setiap person dalam proses untuk menuju karir politik itu beda-beda. Ada yang memang sudah dua tanya udah dapat, hartanya udah punya, wanitanya udah punya, tinggal tahtanya dia melengkapi 3 tanya gitu kan. Jadi berbeda-beda kondisi setiap daerah dan tentunya kita juga masih banyak punya kepala daerah yang punya komitmen kuat, integritas yang kuat karena dia punya 2 ta sebelumnya. Nah yang saya tidak tahu apakah mungkin juga ada juga yang belum perfect 2 tanya sehingga akan mempengaruhi pada saat dia melaksanakan tugasnya setelah terpilih. Kalau di DPRD ini yang perlu kita sama-sama sistemnya yang dibentengi, sistem yang dibentengi. Ya persepsi-persepsi yang keliru soal pokok-pokok pikiran kan padahal itu kan sudah ditampung dalam Permendagri 86 bahwa itu menjadi bagian dari penyusunan RKPD. Meskipun dalam pelaksanaannya ada bias-bias yang itu yang seharusnya kita bentengi dengan tools-tools yang kita punya di Inspektorat Daerah. Tetapi sekali lagi 4 orang ini nasib buruk jadi naracit ya. Gak tahu tiba-tiba sudah jadi narasumber bukan berarti kami lebih baik. Tapi pada prinsipnya kan dalam proses belajar ada contoh baik, ada contoh buruk. Siapa tahu nanti ada contoh yang kurang bagus bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Demikian Bapak, Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Naracit ya. Jadi memang ketika kita belum menemukan formula terbaik, perlu muncul inisiasi tambahan bagaimana mencegah korupsi. Muncul kesadaran yang sekarang di tengah masyarakat, undang-undang perampasan aset. Tetapi itu kan di ujungnya. Sering kita lupa bahwa sebetulnya ada satu perangkat yang juga sangat penting, yaitu undang-undang pembatasan transaksi tunai yang menjadi pintu masuk. Mari melalui forum Aninja Cita ini kita suarakan agar undang-undang itu bisa segera terbit juga untuk mencegah korupsi lebih efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, satu lagi terkait dengan e-katalog, ya memang tujuan awalnya adalah membangun, menciptakan pasar yang sempurna di mana terjadi persaingan di antara para penyedia. Ya. Tapi ternyata memang masih ada permasalahan karena orang-orang yang masuk ke dalam e-katalog ternyata belum punya niatan yang sama. Harusnya ketika niatan sama, persaingan sempurna, harga adalah harga yang paling baik. Nah, salah satu bentuk mitigasinya BPKP, KPK, dan LKPP sudah menciptakan atau membangun tools e-audit yang memberikan early warning ketika ada indikasi permasalahan di e-katalog. Tunggu waktunya, dalam waktu dekat akan di-launching workshop atau pelatihan bagaimana memanfaatkan fitur e-audit dan bagaimana menindaklanjuti ketika ada indikasi permasalahan di e-katalog. Tunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kita masih punya banyak pertanyaan. Ada 4 orang yang sudah resen. Saya undang satu persatu. Yang pertama Pak Zulfikar, saya pilih dulu yang buka video ya biar enak ini. Pak Zulfikar dari, enggak menyebutkan, silahkan Pak Zulfikar disampaikan pertanyaannya. Yang ini dulu, yang ini resen dulu, kita berikan kesempatan. Pak Zulfikar silahkan dibuka mic-nya Pak. Silahkan Bapak. Singkat Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran Pak? Jelas Pak, jelas. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Kemudian saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Bincang Anitia Pak ya. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini
ilmu yang kita serap semua yang ada di sini menjadi ladang amal bagi kita semuanya ya Pak. Terima kasih Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin mempertanyakan Pak, masalah korupsi ini mungkin dari zaman dah beberapa era Orde Baru, Orde Lama sampai sekarang Pak sulit dibasmi. Intinya menurut pandangan saya kita banyak yang kurang paham sebenarnya korupsi itu. Saya lihat sekarang auditor Pak. Pertanyaannya gini Pak, kalau saya nyimak dari awal dalam memberantas korupsi ini sebagai inspektorat kapabilitasnya kita harus level 4 ataupun level 5, SPI-nya pemerintah daerah mungkin harus level 4 atau level 5. Nah, kita sebagai inspektorat sudah berusaha untuk menjadikan inspektorat yang capable dan terkait dengan SPIP untuk pemerintah daerah. Yang paling fokus ini adalah komitmen pemerintah daerah. Yang jadi pertanyaan saya Pak, buat Bapak Ibu Inspektur, bisa sharing di sini bagaimana cara mau meyakinkan pemerintah daerah hal-hal apa yang harus dilakukan atau peran inspektorat. Misalnya saya lebih to the point, apakah PKPT program pengawasan tahunan itu ada dibuka forum dengan kepala daerah menyangkut hal-hal apa yang nantinya akan dilakukan pengawasan sesuai dengan rencana strategis 5 tahun dari kepala daerah itu. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Masukan yang luar biasa. Nanti akan direspon oleh para narasumber ya. Berikutnya Pak Samroni, kami persilahkan Pak. Singkat Bapak. Dari
Yang pertama, Pak, saya membaca judulnya Apip Daerah di Garda Terdepan. Ini sudah, bagi saya judul ini memang keren, tapi tolong Pak, beberapa gambaran bahwa Apip menjadi garda terdepan itu seharusnya bersikap independen dan objektif. Apakah kita yakin Apip itu independen? Karena kita masih di bawah kepala daerah, Pak. Kemudian, yang kedua, saya membaca ciri-ciri 3 negara di dunia yang korupsinya terendah itu, Pak. Itu ada nilai budaya yang eh, korupsi itu tabu atau malu, Pak. Nah, kita belum punya seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa ini kembali ke mental dasar kita. Kaya, beragama, soleh, tapi kalau mentalnya masih mental ngapun, maaf, mental miskin, mental maling, susah, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, ini saran. Mungkin mudah-mudahan ini efektif. Kasih hukuman yang seberat-beratnya untuk koruptor. Misalnya, ketika benar-benar terbukti secara sah korupsi, potong tangannya, kasih tato, korup tahun sekian, gitu Pak. Sudah, saya cukup Pak. Saya Terima kasih, banyak, Pak. ini omong-omong seperti ini terlalu banyak. Oke, makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Samroni. Terakhir melalui Zoom, Pak Karwadi Noprian. Sama dengan Pak Suryadi, Inspektur Kota Tanjung Pinang. Izin Pak, suaranya kedengaran Pak? Jelas Bapak, ya. Oke Pak, terima kasih Pak Naratama, Pak Toto, Pak Perjas. Risiko dari penugasan APIP itu pasti dalam salah satunya yang 3 risiko hukum. Cuma di sini saya ingin bertanyakan kepada para narasumber bagaimana perlindungan yang Bapak di pada Indonesia dilakukan untuk khusus di APIP-nya untuk mengurangi terjadi risiko itu Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita melaksanakan tugas ini kan pasti risiko-risiko yang kita, terutama risiko karir, pasti akan, kalau sana kita tidak, itu pasti akan dimutasi. Siap. Mutasi, pasti itu akan berimbas. Mutasi. Jadi teman-teman API daerah pasti akan melakukan penugasan tidak nyaman. Bagaimana perlindungan seperti itu? Apalagi risiko terhadap adanya ancaman fisik dan risiko adanya kriminalisasi merasa hukum berkaitan dengan output yang kita sampaikan. Itu Baik, aja, Pak, terima yang kasih ingin saya Pak sampaikan, Karwadi. Pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Kita berikan waktu untuk para narasumber memberikan respon gitu ya. Terima kasih Pak Karwadi. Baik Bapak Ibu narasumber, ini semuanya relevan dengan Bapak Ibu sekalian di daerah nih. Terkait independensi dengan kepala daerah, kemudian apakah kita diberikan kebebasan bangun PKPT rencana pengawasan yang berkaitan dengan program utama pemerintah, pemerintah daerah, gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan risiko yang akan ditanggung. Bagaimana mengelola risiko itu
pada diri kita masing-masing. Termasuk tadi ada saran juga lah berkaitan pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Silahkan Bapak Ibu, mulai dari gantianlah Pak Suryadi dah. Ya. Singkat Pak, 2 menit Baik, maksimal. terima kasih Pak Toto. Yang pertama dari Pak Zulfikar dari Rokan Hilir tadi, budaya memberi, saya pikir sudah jauh berubah. Bahkan kalau daerah perkotaan sudah dibilang nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Memberi viral nanti, gitu kan. Sekarang video luar biasa itu, rekaman-rekaman seperti itu. Jadi malah itu menjadi satu hal yang bagus tanda kutip untuk menghilangkan budaya-budaya seperti itu. Tapi saya tidak tahu di tempat lain. Kalau di tempat kami, Kota Tanjung Pinang sudah relatif nggak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Kemudian dari Pak Arianto di Sangihe, berkenaan dengan kapabilitas kita sudah senantiasa terus berusaha mendorong kapabilitas APIP. Ya, memang syukurnya teman-teman di APIP itu yang jarang dimutasi-mutasi. Apalagi yang fungsional auditor, P2OPD itu jarang ada mutasi. Kecuali diperlukan sekali itu pun untuk promosi ya, untuk mensupport di tempat lain. Tapi sehingga secara kapabilitas setiap tahun terus bertambah meskipun kapasitas atau kemampuan pembiayaan di daerah kan beda-beda. Ya untuk memenuhi 120 JP itu banyak daerah yang nggak ada duitnya. Tapi banyak cara-cara untuk kita dengan cara-cara daring dan lain sebagainya yang bisa kita dorong untuk meningkatkan kapabilitas. Kalau kami setiap yang dapat diklat wajib PKS, pelatihan kantor sendiri. Jadi pertama supaya mereka serius diklatnya, yang kedua supaya memberi manfaat untuk yang lain. Jadi malah kata mereka menakutkan PKS-nya daripada diklatnya. Sampai kantor harus ngajari teman-teman. Berkenaan dengan PKPT, kami pikir memang kita untuk mandatori pengawasan saja sudah cukup banyak ya inspektorat. Sehingga untuk arahan kepala daerah kita memberi laluan dari pengawasan di luar PKPT yang cukup dengan pembiayaan dan ruang lingkup pengawasan yang kita berikan laluan yang cukup. Jadi walaupun sudah ada beberapa arahan untuk pengawasan-pengawasan tertentu yang kita akomodir di PKPT, tapi non PKPT kita berikan laluan yang cukup untuk kita tindak lanjuti. Yang terakhir dari Pak Noprian, bagaimana perlindungan kepada APIP? Kalau saya secara prinsip terkait dengan karir itu susah ya, karena kita masih di bawah, bukan lembaga terpisah dengan pemerintah daerah. Tapi selama ini tidak ada yang kita dimutasi dan lain sebagainya karena pemeriksaan gitu. Kalaupun ada mutasi, kalau dari inspektorat itu insya Allah promosi ke tempat lain untuk mensupport. Nah kalau di dalam inspektur, kalau saya sebagai inspektur memberikan arahan kepada Dalnis, Katim dan anggota tim pengawas atau pemeriksaan untuk non teknis biar tanggung jawab inspektur. Bertemu eksternal yang sifatnya non teknis dengan APH dan lain sebagainya itu urusan inspektur. Teman-teman konsentrasi saja dengan kertas kerja dan laporan yang disusun. Baik. Itu Terima strategi kasih kami. Pak Suryadi. Sudah lewat setengah menit, jadi Ibu berkurang 1,5 menit. Nanti makin pendek. Silakan Ibu. Silakan. Ya, makasih Pak. Langsung direspon keseluruhan aja Bu. Ya, kalau dari Pak Zulfikar tadi, ya budaya memberi ya, kami tetap saja walaupun mungkin sudah sangat jarang Pak. Namun kita juga tidak tahu apakah itu masih terjadi, namun selalu kami tekankan kepada teman-teman di Kota Kendari, pada masyarakat pengguna layanan bahwa lebih baik ucapan terima kasih itu dari hati, nggak usah memberi gitu. Jadi karena itu adalah bagian dari gratifikasi. Jadi itu tetap kami edukasi. Kemudian memang benar kami sepakat bahwa budaya integritas itu berangkat dari keluarga. Karena keluarga itu adalah benteng paling pertama untuk menanamkan budaya integritas. Kemudian Pak Inspektur Sangihe berkaitan dengan kapabilitas APIP memang benar. APIP itu betul-betul harus punya kemampuan, punya kompetensi. Sehingga kami alhamdulillah di Kota Kendari itu walaupun kemarin ada rasionalisasi efisiensi anggaran, tapi Inspektorat Kota Kendari tidak dikenakan. Jadi kami alhamdulillah tahun ini bisa diklat sampai 3 kali. Dan itu sepertinya masih bersisa juga anggarannya, hanya teman-teman sudah nggak punya waktu. Karena masih punya kegiatan laporan ya, masih punya kegiatan audit. Jadi masing-masing dari auditor kami maupun PPUPD kami itu dapat jatah 3 kali untuk tahun ini. Karena anggaran diklat kami memang sangat besar, itu diporsikan dan tidak boleh diganggu gugat oleh kepala daerah, itu sangat dilindungi. Karena wajiblah APIP untuk memiliki kompetensi. Kemudian
soal PKPT sama aja kami dengan teman-teman yang lain mungkin dengan Pak Tanjung Pinang bahwa kita sudah banyak dengan mandatori, tetapi tentu arahan berkaitan dengan program kepala daerah itu tetap kita berikan ruang. Jadi selain yang tercantum di PKPT, kami juga masih melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya saya sepakat bahwa APIP itu mesti dikuatkan kelembagaannya Pak Toto. Karena secara kelembagaan kita masih berada di bawah kepala daerah. Nah ini malah di bawah sekda seperti malah di bawah sekda. Jadi memang ini menjawab juga dengan pertanyaan Pak Nufrian. Satu-satunya jalan ini memang kita semua sepakat mendorong ke pusat agar benar-benar APIP ini bisa, inspektorat ini bisa independen. Tidak berada di bawah pemerintah daerah ya, di bawah kepala daerah supaya bisa ini lebih untuk kita menegakkan independensi kita dan perlindungan terhadap karir teman-teman APIP. Namun alhamdulillah di kota kami amanlah kalau auditornya, PPUPD-nya itu aman. Kecuali memang misalnya Madya udah promosi untuk jabatan ya seperti Tanjung Pinang itu dibolehkan keluar. Ya saya kira demikian Pak dari kami. Monggo dilanjut Bu Sylvia. Baik Pak Toto, jadi untuk Pak Julfikar, Pak Arianto, Pak Jamroni dan Pak Karmadi ya. Jadi kalau kita berdiskusi tentang apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau saya pada prinsipnya kita kembali pada saat sekarang. Jadi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk memberikan sumbangsi terbesar bagi kota kita, bagi daerah kita dalam hal memperbaiki tata kelola, meningkatkan tata kelola, manajemen risiko maupun pengendalian internal yang ada di kota. Jadi saya selalu berkata ke teman-teman, kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Yang kita khawatirkan adalah pada masa ini kita tidak berarti. Nah jadi bagaimana kita pada masa kita sekarang kita memberikan nilai tambah baik untuk diri kita pribadi, keluarga kita maupun orang-orang yang membutuhkan kita. Untuk menjadi APIP yang dicintai itu susah, tetapi ketika kita sudah menjadi APIP yang dicintai itu akan lebih susah lagi. Karena kita dituntut untuk lebih memberikan insight, foresight dan bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di antara jepitan-jepitan atas, samping dan bawah. Demikian terima kasih Pak, mungkin jawaban saya seperti itu. Terakhir Pak Asep, tapi Pak ini sudah diintimidasi ini, Pramudcitya sudah berdiri ini berarti sudah sangat waktunya sudah mepet. Monggo singkat Bapak saya. Baik Bapak sekalian, terkait dengan gratifikasi itu pertanyaan dari yang pertama dari Pak Zulfikar, memang di Kota Cirebon sudah berkurang dan kalaupun ada gratifikasi mereka pasti akan melaporkan Pak, apakah ke UPG atau melalui KPK langsung ke gratifikasi online Pak. Jadi kita setiap periode pasti ada laporan ke KPK tergratifikasi. Kemudian terkait dengan APIP level 3, level 4 kan di sini udah level 3 semua Pak, yang ada di sini pasti level 4. Nah untuk level 4 ini kita tetap yang kita kejar adalah bukan levelnya Pak, tapi aktualisasinya. Apakah sudah pantas di level 4 seperti apa, meskipun parameter sudah dibuat oleh PKP. Kemudian dari Pak Samrowi ini terkait dengan APIP terdepan. Nah tadi kita tetap Pak, karena kita sama dengan dari Ibu Sri tadi, kita masih di bawah kepala daerah, kita tetap harus loyal juga, namun demikian kita harus menyampaikan ke pimpinan, meyakinkan pimpinan bahwa aturan seperti ini jangan sampai ini tergelincir Pak pada masalah-masalah. Kemudian bagaimana perlindungan bagi APIP, terutama para auditor dan sebagainya. Ya. Perlindungan yang pertama adalah kita harus sering komunikasi dengan para auditor kita. Ya. Karena memang godaan di luar sana pada saat teman-teman lakukan pemeriksaan sangat besar. Dari awal dari situ kemudian pada saat pemeriksaan juga supaya teman-teman ini tertib dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan dan seterusnya, termasuk dalam memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dapat ditindaklanjuti. Dan kalau itu sudah berjalan dengan baik, insya Allah hasil kerja kita, hasil pemeriksaan juga akan bagus seperti itu. Dan kalau terkait pelindungannya, ya memang kita di Pemda ada Pak, ada Korpri Pak, ada lembaga bantuan hukum Korpri dan juga pasti teman-teman di sana memberikan pelindungan dari LBH Korpri, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu Naracitya.
Sobat Naracitya di seluruh Indonesia, mohon maaf untuk pertanyaan disampaikan chat belum sempat dijawab, tapi nanti kita coba cari cara bagaimana bisa merespon itu gitu ya. Hari ini kita bersama sudah menyimak sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing wawasan yang akan semakin mendorong semangat kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui proses pencegahan, deteksi, bahkan sampai penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Semoga jejak integritas yang ditorehkan oleh para naracitya dan seluruh peserta menjadi inspirasi untuk terus memperkuat pengawasan, kolaborasi dan menumbuhkan budaya anti korupsi di setiap lini. Terima kasih kepada para naracitya yang luar biasa. Selamat ulang tahun untuk Anindya Citya. Semoga semakin kokoh menjadi rumah ilmu dan integritas. Indah taman bunga merekah, harum semerbak jadi hiasan. Auditor internal berperan teguh dan megah, benteng pertama cegah penyimpangan. Selasih dicampur buah longan. Terima kasih, kita tutup dengan tepuk tangan. Saya akhiri, saya Toto Priantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pramudcitya. Rekan-rekan Anindya Citya, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Toto Priantoro untuk menyerahkan tanda apresiasi kepada para narasitya. Sebagai wujud terima kasih telah menjadi bagian dalam menyalakan cahaya integritas dengan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Selanjutnya, para narasitya dan naratama berkenan untuk foto bersama di atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk naratama dan keempat narasitya kita pada hari ini. Kepada naratama dan para narasitya, dipersilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, rekan-rekan narasitya, setelah ini akan diumumkan rekan Anindya Citya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah spesial dari kami. Namun, sebelum itu, mari kita nikmati penampilan spesial dari band kebanggaan Deputi Bidang Investigasi. Tepuk tangan yang meriah untuk Black Band.
cek, cek, cek. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't be afraid. You have found her, now go and get her. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, again. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do the movement you need is on your shoulder. Na 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 na. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Hey Jude. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di setiap jam yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti. Bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami Aninda Setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Mari